Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Andalusia, kembali lagi bersama channel Andalusia Farm. Ya, hari ini kami akan membahas mengenai tanaman hias ya. Beberapa bulan terakhir sejak ada pandemi corona tahun 2019 yang lalu, kita dikejutkan dengan fenomena tanaman hias yang harganya melonjak tinggi ya. Alhamdulillah sebagian besar petani dan ibu-ibu rumah tangga yang sudah banyak menanam tanaman hias kebanjiran rezeki ya. Bagaimana caranya supaya bertambah banyak, bertambah koleksinya? Tentunya kita harus bisa memperkembangbiakkan tanaman hias kita ya. Terutama yang paling ngehits lagi viral hari ini adalah keladi ya. Banyak macam-macam keladi ya, diantaranya ada Lancewortel, ada Green Spider, terus ada juga ini yaitu Green Spider ya, ada juga ya yang ada di depan saya yaitu ini jenis Green Spider ya. Untuk kapan-kapan nanti kita akan membahas jenis-jenis dari keladi ya. Ini Green Spider kami sudah banyak beranak. Ini berusia sekitar 5 bulan 6 bulan ya. Memang keladi jika perawatannya sangat bagus bisa cepat bertunas ya, seperti ini. Silahkan lihat teman-teman ya, ini. Nah, ini sudah beranak banyak. Ini harus kita segera pindahkan ke media yang lain anaknya. Kenapa? Karena nanti induknya juga terpengaruh. Karena nanti pot dengan ukuran seperti ini kurang bisa memuat untuk ini ada 6 tanaman ya. Tidak bisa berkembang pesat kalau ditaruh di pot sini. Makanya kita harus memisahkan anak keladi ini dari induknya ya. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu media dari tanaman tersebut ya. Kami memakai media yang standar. Ada 3 jenis media yang kami pakai. Silahkan teman-teman lihat di sini. Yang pertama yaitu sekam padi ya. Kami menggunakan sekam padi yang tidak dibakar. Karena apa? Karena sudah cukup bisa untuk digunakan media. Tapi jangan lupa jika sekam padinya ada jamurnya bisa dikasih fungisida ya, seperti ini. Kenapa harus memakai sekam? Karena pertumbuhan keladi itu umbinya tumbuh mata tunasnya itu ke atas. Jadi jika ada semuanya memakai ini tanah itu akan padat sehingga sulit untuk tumbuh ke atas. Jadi nggak muncul-muncul lah. Itu salah satu yang dikeluhkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak pecinta tanaman keladi ya. Media yang kedua yang kami gunakan standar yaitu tanah ya. Pilihlah tanah yang berwarna hitam yang mengandung banyak humus ya. Ini warnanya hitam ya. Bagus digunakan ya. Tapi teman sahabat-sahabat Andalusia lihat juga apakah ada cacingnya atau tidak, sehingga kalau ada cacing kita buang dulu ya. Itu bisa mempengaruhi nanti akar dari keladinya. Media yang ketiga yaitu pupuk kandang. Nah, ini saya ngambilnya dari kandang saya, jadi masih berupa seperti ini. Ini sudah lama sebetulnya, ini sudah 1 tahun, sudah hampir menjadi tanah ya, sudah tidak keras lagi ya, sudah gembur. Nah, ini saya tidak menggilingnya karena seperti ini sudah cukup ya. Sudah kita siapkan potnya juga. Potnya tidak usah terlalu besar karena masih anakan ya nanti. Tapi teman-teman kalau malas untuk mengganti ya langsung pakai pot besar bisa ya. Ya, bagaimana melepaskan anak dari keladi dari pot ini, memisahkan dari induknya ya. Kita memakai cara
memiringkan pot dan membongkar. Nah, ini banyak pertanyaan kenapa harus dibongkar, karena nanti kalau ini langsung dicabut atau gimana nanti malah merusak akar dari anak keladi yang sangat rentan ya. Jadi kami memakai metode ini. Tapi kalau teman-teman atau sahabat Andalusia sudah punya metode sendiri, silahkan digunakan ya. Ini kami menggunakan metode membongkar dari potnya ya. Caranya bagaimana? Pertama, silahkan dicatat. Kita memiringkan potnya ya, seperti ini. Dimiringkan. Ya. Jaga agar daunnya tidak rusak ya. Miringkan. Ini teman-teman bisa lihat. Ya. Sisi luarnya ditusuk-tusuk seperti ini ya, sedikit-sedikit kita keluarkan. Kenapa sisi luarnya dulu? Supaya tidak merusak akar ya. Nah, ini sudah dapat, kita tinggal memindahkan ya. Sangat mudah. Nah, ini kenapa saya memakai sekam, karena jika ingin memindahkan juga lebih mudah ya. Kalau cuma pakai tanah saja akan mengeras beberapa bulan setelah penanaman ya. Ini alhamdulillah sudah terlihat. Hati-hati jangan sampai merusak akar. Untuk langkah kedua, kita pisahkan tanah dari akarnya. Kenapa? Biar kelihatan induk dan anaknya ya. Ya memang harus dibersihkan semua tanahnya seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai merusak daripada akar dari keladi atau umbinya ya. Ini alhamdulillah karena perawatan yang sangat bagus, jadi belum ada umbinya yang besar tapi sudah beranak banyak ya. Pisahkan. Nah, kalau sudah sedikit seperti ini kita celupkan ke air. Bersihkan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat batas antara induk dan anaknya ya. Ini induknya, ini anaknya ya. Kelihatan bukan? Apa tidak mati? Tidak, karena kita memisahkannya dengan bagus. Nanti insya Allah tidak akan merusak induknya, dan juga anaknya juga akarnya tetap terawat sehingga pertumbuhannya sangat bagus. Nah, ini kurang sedikit kita bersihkan ya. Ini langkah kedua. Langkah berikutnya, baik sahabat Andalusia, langkah berikutnya kita memisahkan induk dan anaknya menggunakan pisau ya. Jangan lupa steril dulu, karena nanti kalau ini terkontaminasi bakteri akan bisa merusak daripada tanamannya ya. Ini kita pisahkan dengan hati-hati. Nah, ini tips dari kami, jika ingin anaknya cepat beranak lagi, usahakan menggabungkan ini mengambil umbinya daripada induknya sedikit saja ya. Kalau banyak-banyak eman-eman ya. Nah, ini kita pisahkan. Satu, dua, ya ini umbinya kami
ikut sertakan ke anaknya. Jadi tidak hanya akarnya, umbinya juga, supaya anaknya juga cepat beranak nanti ya. Ini kalau kita jual nanti akan menguntungkan daripada yang membeli, karena apa? Cepat beranak ya. Ya, ini 3. Dan keempat, ini 5 sama induknya. Nah, ini induknya juga sudah mau beranak lagi ya. Ini jangan dulu dipisahkan ya. Ya, jika sudah siap seperti ini, kita siapkan medianya ya, yang sudah kita tunjukkan tadi di awal tadi ya. Untuk dasaran kita menggunakan pupuk ya. Yang pertama yang kita masukkan pupuk, perbandingannya pupuk itu 1, terus ini sekamnya 2, tanahnya 2, jadi 1, 2, 2 ya. Pertama kita masukkan pupuk ya. Untuk tanah dan sekam harus kita campur ya, perbandingannya itu tadi 2-2 ya. Sekam dan tanah ya, ini harus kita campur. Kenapa pupuknya tidak dicampur? Karena kalau di awal-awal penanaman itu takutnya nanti tanamannya tidak kuat, terlalu, misalnya ini tadi pupuk kandang terlalu panas ya, untuk anakan yang masih baru dipisah nanti tidak kuat takutnya. Jadi kita menggunakan tanah humus dan sekam ya. Kita campur seperti ini campurnya. Baru kita masukkan ke dalam potnya ya, bersamaan dengan tanaman keladi ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Jika sudah tertanam seperti ini, teman-teman lihat, nah, agar tidak goyang ya, ini kita pencet dengan 2 jari ya. Ini tips dari kami, tapi mungkin teman-teman bisa punya metode lain agar tidak goyang. Kita pencet pakai 2 jari daripada pangkal dari tanaman ini ya. Coba teman-teman lihat, pencet-pencet, yang sampingnya nggak usah ya. Jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman masih ingin kelihatan lebih rapi lagi, bisa menggunakan media ini apa, lidi ya, nggak apa-apa. Untuk awal-awal memang harus pakai lidi biar lebih rapi, tapi seperti ini juga apa, insya Allah kalau tidak terkena sinar matahari ini akan kuat ya. Oh ya, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dulu, kita harus menyimpannya ya. Ya, seperti ini ya, bisa dirapikan. Baik, kita ulangi metode tadi untuk penanaman yang lainnya ya. Ini 1 ya, jangan lupa mencampur tanah dengan sekamnya. Ya, sebagai dasaran sudah kita masukkan tadi pupuknya. Cukup seperti ini. Kalau kurang bisa kita tambah ya.
lupa kita pencet. Tergantung kondisi tanamannya ya. Kalau teman-teman ragu pengen pakai lidi bisa ya. Ya. Ya, ini tanaman ketiga ya, di usia sekitar ya 4-5 bulan sudah beranak sebanyak ini ya, alhamdulillah ya. Untuk yang kecil ya medianya kecil juga ya. Baik, induknya sekarang kita gunakan pot yang tadi, tapi sudah kita rubah komposisi tanahnya ya seperti anak-anaknya tadi. Jadi induknya juga kita kasih pupuk kandang 1, tanah yang sudah dicampur dengan sekam padi dengan campuran 22 ya. Gunakan seperti ini. Media pot yang besar juga berpengaruh terhadap perkembangan daripada keladi kita ya. Semakin besar ini perkembangan umbinya juga semakin bagus ya. Ini umbinya tadi juga sangat besar, jadi kita gunakan pot yang besar dengan harapan apa? Agar cepat beranak lagi ya. Itu yang diharapkan semua pecinta tanaman hias ya, tanamannya cepat beranak ya. Ini insya Allah sampai sekitar 1,5 bulan atau 1 bulan jika perkembangannya sangat bagus, ini sudah beranak lagi ya. Untuk mempercepat pertumbuhannya dan cepat beranak, bagaimana kita menggunakan B1 ya. Ya, ini B1 kami yang kami buat sendiri dengan media ini dengan bahan nasi yang sudah basi. Ya, kapan-kapan untuk video selanjutnya kita akan membuat tutorial bagaimana membuat B1 ini ya. Ya, ini alami buatan sendiri. Kita buka pelan-pelan. Ini bisa langsung kita gunakan, aman karena ini bebas bahan kimia ya. Ini ya, sudah kita tanam di masing-masing pot dengan media yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin 1 hari maksimal ya, sekitar 12 jam. Mungkin ada yang stres, tapi insya Allah tidak stres kalau kita tidak paparkan dengan sinar matahari secara langsung ya. Itu tolong teman-teman catat untuk menghindari sinar matahari secara langsung, nanti akan rusak ya, belum kuat kalau terkena sinar matahari langsung ya. Dan untuk mempercepat pertumbuhan akar dan menyehatkan daunnya, kita menggunakan ini B1 buatan kami sendiri dengan bahan nasi yang sudah basi ya. Untuk pembuatannya, tutorial pembuatannya nanti teman-teman kami buatkan video selanjutnya di channel Andalusia Farm ya. Ini untuk pengaplikasiannya bisa kita langsung gunakan dengan campuran air ya,
5 dibanding 1 ya. Ini ces ya ini. Apakah aman digunakan pada tanaman yang baru kita tanam? Selama ini kami menggunakan ini tetap aman-aman saja. Karena apa? Bahannya organik ya, tanpa bahan kimia ya. Kita berikan sedikit saja. Ya, jangan terlalu banyak ya, karena masih baru, tidak boleh terlalu basah medianya ya. Ya, demikian tutorial kami memisahkan keladi dari induknya ya, supaya perkembangbiakan cepat bagus ya. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe dan ikuti video-video kami selanjutnya ya. Kami fokuskan pada peternakan dan pertanian. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan mungkin teman-teman punya metode yang lain, silahkan menggunakan metode yang terbaik bagi teman-teman sendiri ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Andalusia.